kedua. Siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana? Kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Semuanya sudah sarapan? Belum. Baik, materi kita hari ini yaitu peningkatan mutu tenaga kerja di halaman 75. Sudah semuanya? Berbicara peningkatan mutu tenaga kerja, di sini ada yang sudah tahu apa itu mutu tenaga kerja? Wahyu tahu? Mutu tenaga kerja itu adalah kualitas tenaga kerja dari diri kita sendiri yang terkait dengan pendidikan, keterampilan atau pengalaman kita pada bekerja. Mutu tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, mutu tenaga kerja harus ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkan mutu tenaga kerja kita? Yaitu dengan 3 cara. Apa aja? Yang pertama itu peningkatan. Yang kedua, dan yang ketiga mengelola fungsi sumber daya manusia atau SDM. Masuk ke peningkatan mutu tenaga kerja yang pertama, yaitu peningkatan kemampuan tenaga kerja. Peningkatan kinerja. Seperti di sini, peningkatan kemampuan tenaga kerja merupakan cara yang paling banyak dilakukan atau cara yang sering diminati oleh perusahaan maupun oleh tenaga kerja itu sendiri. Peningkatan kemampuan tenaga kerja bisa dilakukan melalui seperti kerja, workshop, lokarya dan penataan. Contohnya di sini seperti seorang guru atau karyawan yang melakukan atau mengadakan in-house training. Ada yang tahu apa itu in-house training? Ada yang tahu? In-house training itu pelatihan di rumah. In-house training adalah sebuah bentuk program pelatihan materi, waktu tempat ditentukan sesuai dengan permintaan peserta. Maksudnya pas pelatihan kita yang menentukan peserta dan materi yang kita tentukan dalam melakukan in-house training. Dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagai kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir seorang guru tidak dilakukan secara eksternal dan dapat dilakukan secara internal. Apa itu eksternal? Di luar. Dari luar. Internal? Contoh karir guru dalam eksternal atau dari luar itu pas saat melakukan in-house training. Dan dari dalam yaitu pas melakukan saat
proses pembelajaran atau pada saat mengajar untuk meningkatkan karir seorang guru dalam bidang atau pekerjaannya itu sendiri. Berbicara in-house training ini terdapat kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan in-house internal ada 3, ada 4. Yang pertama itu beban administrasi tambahan. Banyak keluarga. Yang pertama beban administrasi tambahan. Perlu diperhatikan untuk memilih ruangan pelatihan yang sesuai dalam melakukan in-house training atau peralatan dalam melakukan in-house training. Makanya perlu beban administrasi atau dana tambahan. Itu kekurangan pelatihan in-house training yang pertama. Sedangkan kekurangan yang kedua, karyawan dipanggil untuk kerja. Ini contoh dari in-house training karyawan. Misal nih, seorang karyawan pergi training dari perusahaannya ke perusahaan lain, maka otomatis perusahaan tempat dia bekerja akan berhenti pada saat melakukan in-house training. Misal, Bayu bekerja di PTA dan melakukan in-house training di PTB, maka otomatis pekerjaan yang di PTA akan otomatis berhenti dan berfokus pada in-house training di pelatihan PTB. Dan ini membuat mereka sulit untuk benar-benar mendapatkan kandidat melalui sesi tanpa gangguan. Dan yang ketiga, kekurangan pelatihan in-house training adalah tidak dianggap serius atau karyawan mungkin hanya datang untuk istirahat. Misal pas Bayu pergi training di PTB cuma istirahat aja, tidak datang pas saat kursus atau pas saat melakukan in training itu tersebut, atau cuma bolos untuk itu. Dan yang keempat, kurang networking. Ada yang tahu apa networking? Ada yang tahu? Siti? Tahu? Tasya tahu? Kurang networking itu kurangnya jaringan kita atau kurang suatu koneksi dengan orang lain, atau sama-sama kita aja kurangnya. Pada saat melakukan in-house training kita harus kerjasama. Misal kita bekerja sama dengan PTA PTB, maka kita akan melakukan kerjasama untuk memperluas jaringan atau koneksi kita untuk mendapatkan perusahaan yang lebih maju dan berkembang. Itu kekurangan dari in-house training. Ada 4. Itu yang kedua, karyawan dipanggil untuk kerja.
ini pasti ada juga keunggulan atau kelebihannya. Kelebihannya di sini itu isi materi pelatihan lebih spesifik atau karena disesuaikan dengan keinginan instalasi klien atau peserta. Lebih fokus karena seluruh peserta berasal dari satu instalasi yang sama sehingga kasus dan permasalahan yang dibahas sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Misal instalasi yang sama itu seperti kita belajar ekonomi, maka kita akan membahas tentang pelajaran ekonomi biar mudah dipahami sesuai dengan kebutuhan kita itu sendiri. Paham bisa? Itu tentang pembahasan IHT atau English training, kelebihan dan kekurangannya. Itu tentang peningkatan mutu tenaga kerja. Yang pertama, peningkatan mutu tenaga kerja. Masuk yang kedua, pengelolaan prestasi tenaga kerja. Di sini prestasi yang diraih oleh seorang karyawan perlu mendapatkan perhatian sekaligus penghargaan. Maksudnya di sini dalam perusahaan itu, perusahaan contohnya perusahaan PT Maju. Dan contohnya si Wahyu bekerja di sana. Dalam perusahaan itu hanya menciptakan produk-produk itu saja, dan Wahyu menciptakan produk yang baru. Maka dalam produk itu Wahyu mendapatkan prestasi atau apresiasi dari perusahaan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, bisa akan mengurangi kinerja karyawan tersebut atau kinerja Wahyu dalam melakukan produk baru yang diciptakan tersebut. Itu tentang pengelolaan prestasi tenaga kerja. Ada yang ingin ditanyakan tentang peningkatan mutu tenaga kerja? Yang pertama dan yang kedua? Ada Wahyu? Ada Nisa? Masuk peningkatan mutu tenaga kerja yang ketiga, yaitu peningkatan tenaga mutu